Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Tahun 2020 dan 2021 adalah tahun yang berat untuk kita semua. Pandemi tiba-tiba datang menyerang dan hampir semua sektor terkena imbasnya. Sektor yang paling parah dihantam pandemi COVID antara lain adalah pariwisata, mall dan retail, serta restoran. Nah, bagi Sobat Maya yang belum tahu, saya sendiri punya bisnis di bidang restoran. Ya, skala UMKM lah, kecil-kecilan. Nama usaha saya adalah Kedai Rasea. Kedai Rasea saya dirikan bersama partner saya pada pertengahan tahun 2017 dengan tujuan untuk memperkenalkan roti bakar penyet khas Bangka. Singkat cerita, dari awal berdiri hingga 2 tahun berjalan, kita itu selalu merugi. Kita harus top up dana terus-terusan untuk support kegiatan operasional dari Kedai Rasea. Untungnya saat itu baik saya maupun partner saya memiliki pendapatan tetap ya dari gaji bulanan yang kami peroleh dari bekerja di kantor. Nah, di pertengahan tahun 2019, di saat Rasea udah mulai dikenal oleh orang-orang, Rasea udah bisa membiayai operasional cost-nya dari kegiatan usaha. Tidak perlu kami top up lagi. Malah sudah mulai membukukan profit. Nah, di saat Rasea sedang berkembang, tiba-tiba boom, corona datang menyerang. Mulai ada PSBB dan pembatasan di mana-mana. Untungnya kegiatan operasional Kedai Rasea masih dapat dilakukan walaupun terbatas hanya untuk take away ataupun online delivery. Nah, di saat tersebut ada cerita yang nggak mungkin akan saya lupakan. Itu adalah diskusi saya bersama dengan partner tentang tindakan yang akan kami ambil jika separah-parahnya Indonesia itu seperti negara tetangga yang fully lockdown dan kegiatan usaha itu nggak bisa beroperasi. Di saat tersebut, uang kas dari Kedai Rasea itu hanya cukup untuk membiayai gaji 3 bulan karyawan. Setelah itu, uangnya benar-benar akan habis, alias ya mungkin Rasea akan bangkrut. Nah, di saat tersebut, kami pun berpikir, kalau kami tentunya masih bisa hidup ya, karena kami masih mendapatkan gaji bulanan dari kantor. Sementara, kalau karyawan Rasea enggak kami gaji, gimana dengan kehidupan mereka? Gimana dengan kehidupan keluarga mereka? Apalagi cari kerja tentunya nggak gampang. Dan akhirnya kami pun memutuskan, apapun yang terjadi, kami pasti akan bayar gaji karyawan itu sampai titik darah penghabisan. Singkat cerita, dengan tekad seperti itu, doa dan tekad kami pun dijawab oleh Tuhan. Indonesia tidak dilakukan fully lockdown, karyawan pun bekerja dengan sepenuh hati, dan ternyata omset Rasea malah meningkat di tengah pandemi. Hal itu benar-benar kami syukuri banget dan sampai saat ini masih membekas banget di hati kami. Eits, tenang. Saya nggak akan cerita lebih banyak tentang perjalanan Kedai Rasea. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu grup restoran terkemuka di Indonesia yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT Chem Resto Indonesia dengan kode ticker ENAK. Oke, bagi yang tertarik dengan saham IPO ENAK, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi, Chem Resto Indonesia atau nantinya saya sebut dengan ENAK, ini didirikan pada tahun 2010 dan bergerak di bidang sesuai namanya ya, yaitu restoran yang menyasar segmen fast casual dining. Nah, merek dagang dari ENAK ini saat ini ada 6 ya, yaitu Gokana, Raca, Platinum, BMK, Chopstick, dan Monsieur Spoon. Masing-masing merek restoran menawarkan hidangan yang berbeda, tapi tentunya dengan filosofi yang sama, yaitu menyediakan makanan dan layanan yang berkualitas tentunya dengan harga yang terjangkau. Gokana menyajikan masakan Jepang terspesialisasi di ramen, teppan, dan juga bento. Raca menawarkan self-service, suki, dan barbecue. Platinum menyajikan makanan populer dengan menu internasional. Lalu BMK terinspirasi dari makanan Indonesia yaitu bakso, mie, dan kopi. Sedangkan untuk Chopstick itu menyajikan masakan dari China yang berkonsep fast casual dining dan juga noodle bar. Sedangkan yang terakhir yaitu Monsieur Spoon itu menawarkan croissant dan juga kopi. Saya sendiri dulu sering banget makan Raca. Selain enak, harganya juga terjangkau. Tapi makin kesini, bisnis seperti Raca ini makin banyak pesaingnya ya.
Yang berarti perjuangan Raca juga akan makin berat dan tentunya harus tetap terus berinovasi supaya tetap dapat bersaing. Bagusnya Champ Group ini adalah kegiatan usahanya itu enggak bergantung pada satu juru masak aja. Setiap hidangan itu bisa disajikan oleh karyawan yang telah mendapatkan pelatihan. Dengan demikian, Enak ini enggak tergantung pada beberapa karyawan kunci ya, sehingga bisa membuka outlet itu dengan cepat karena karyawannya juga setelah mendapatkan training udah bisa langsung ongoing. Pada awalnya, Enak ini hanya melayani delivery itu untuk pesanan besar aja. Itu pun tanpa adanya dukungan infrastruktur ya, seperti pengemudi dan juga kendaraan khusus delivery. Nah, seiring dengan pertumbuhan bisnis secara online, di tahun 2017, Enak ini bekerja sama dengan GoFood dan juga GrabFood untuk meningkatkan layanan take away dan juga online delivery. Pertanggal 31 Desember 2021, Enak ini mengoperasikan sebanyak 276 outlet yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, dan juga Sulawesi. Jika kita lihat dari persebaran jumlah outletnya, masih terpusat di Gokana dan juga Raca ya. Jadi sangat mendominasi nih untuk merek Gokana dan juga Raca. Oke, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode Enak. Sekarang coba kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Jadi untuk pemegang sahamnya ada 5 ya Sobat Maya. Ada Barokah Melayu Foods Pti Ltd itu yang memegang sebesar 55,2%. Lalu ada PT Alba Cipta Rasa itu sebesar 17,2%. Lalu ada Bapak Ali Gunawan Budiman itu sebesar 15,5%. Lalu PT Cipta Rasa Juara itu sebesar 11,9%. Dan terakhir adalah Christopher Supit itu 0,005%. Nah, untuk pengendali dari Enak ini itu adalah Bapak Ali Gunawan Budiman ya. Dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 666,6 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 800 hingga 950. Sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 633,3 miliar. Namun ada hal penting yang harus kita perhatikan di sini nih Sobat Maya. Dari 666,6 juta lembar saham yang ditawarkan, hanya sebesar 222,2 juta lembar saham yang akan masuk ke dalam kas perusahaan. Sisanya sebesar 444,4 lembar saham itu merupakan saham divestasi dari Barokah Melayu Foods Pti Ltd, alias pemegang sahamnya langsung jualan pada saat IPO. Ini unik sih, jadi terang-terangan langsung di awal mau jualan sahamnya. Bagi Sobat Maya yang udah tahu cara baca prospektus dan juga tahu nih modalnya dari Barokah Melayu Foods Pti Ltd, itu pasti perasaannya campur aduk ya. No comment lah ya. Oke, kita lanjut. Dana IPO tersebut nantinya akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama akan digunakan untuk pembayaran utang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 22% itu akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Bank CIMB Niaga. Lalu yang kedua, sekitar 22% itu akan digunakan untuk melunasi utang perseroan kepada Ali Gunawan Budiman dan juga Barokah Melayu Foods yang keduanya merupakan pemegang saham. Lalu ada juga tujuan untuk belanja modal. Antara lain belanja modalnya itu 7%-nya digunakan untuk renovasi, lalu sekitar 4%-nya itu untuk renovasi outlet existing, dan sekitar 3%-nya akan digunakan untuk belanja modal untuk meningkatkan dapur utama dan sarana penunjang lainnya. Lalu untuk sisanya itu akan digunakan untuk menunjang kegiatan usaha perseroan. Nah, untuk tujuan IPO-nya ini agak kurang oke ya. Bukan agak sih, emang kurang oke. Sebagian besar dipakai untuk bayar hutang. Dan dana tersebut juga hanya berasal dari sepertiga dana IPO. Sementara 2/3 dari dana IPO itu langsung masuk ke kantong pemegang saham. Lumayan bikin gregetan. Nah, untuk jadwal IPO dari saham Enak ini adalah sebagai berikut.
Jadi untuk masa penawaran awal ataupun book buildingnya itu adalah dari tanggal 12 hingga 20 Januari 2022. Lalu untuk masa penawaran umum ataupun offeringnya itu adalah dari tanggal 31 Januari hingga 3 Februari 2022. Dan tanggal pencatatan ataupun listingnya di bursa kita itu pada tanggal 7 Februari 2022. Nah, jadi masih lumayan panjang nih ya waktunya bagi Sobat Maya untuk mempertimbangkan apakah Sobat Maya nantinya akan ikutan IPO-nya Enak ini atau enggak. Tapi ada baiknya Sobat Maya nonton dulu video ini sampai habis ya, baru memutuskan apakah nantinya akan beli atau enggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya Enak ini. Ternyata yang menjadi underwriter dalam IPO-nya Enak ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas atau dengan kode broker AI. Sejauh ini AI udah banyak mengawal saham IPO. Yang terakhir adalah Nasi. AI juga merupakan underwriter dari saham IPO yang bentar lagi akan listing, yaitu Baut. Secara historikal, IPO yang dibawa oleh AI ini emang agak riskan ya. Walaupun ada beberapa saham yang dikerek naik, tapi ada juga saham-saham yang kalau misalnya kita telat keluar, udah tuh langsung dilongsorkan. Dan enggak semua emiten yang dikawal oleh AI ini ditutup di ARA di hari pertamanya. Untuk tahu lebih lengkap tentang historikal saham-saham IPO yang dikawal oleh AI, bisa tonton video pembahasan Nasi ya. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dari total aset sejumlah 371 miliar di akhir tahun 2018 bertumbuh menjadi 672 miliar di akhir tahun 2020. Namun, pelan-pelan juga aset ini semakin berkurang sih. Tentunya hal ini sedikit banyak disebabkan oleh efek pandemi. Coba kita lanjut melihat dari sisi liabilitasnya. Dari sisi liabilitas cenderung naik ya dari tahun ke tahun. Liabilitas sejumlah 168 miliar di akhir tahun 2018 terus meningkat hingga menjadi 528 miliar per 30 November 2021. Peningkatan liabilitas ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan hutang bank jangka panjang dan juga liabilitas sewa hak guna. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Enak ini menyewa bangunan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Pada umumnya, kontrak sewa dari Enak ini memiliki jangka waktu sewa itu antara 3 hingga 5 tahun. Jika nggak bisa bayar sewa, artinya nanti kemungkinan bakal ada outlet yang ditutup. Oke, kita lanjut ke sisi ekuitasnya. Bisa kita lihat bahwa dari sisi ekuitas, per tahun 2019, ekuitas Enak mencapai titik tertingginya di 210 miliar. Setelah itu terus turun dan hingga akhirnya per 30 November 2019, ekuitasnya hanya tersisa sebesar 19 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan saldo laba yang diakibatkan kegiatan usaha dari Enak yang merugi lumayan besar ya pada tahun 2020 dan juga 2021. Coba kita lanjut ke laporan laba rugi. Bisa kita lihat bahwa laba perseroan dari tahun 2019 hingga sekarang itu selalu menurun. Bahkan di tahun 2020 dan 2021 mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian yang dialami menghapus laba yang dikumpulkan di tahun 2019. Nah, kerugian inilah yang menyebabkan ekuitasnya Enak itu hampir menuju negatif. Maka dari itu, ada IPO ini untuk menyelamatkannya. Atau mungkin ada tujuan lain. Nah, dengan kinerja Enak yang terus merugi selama 2 tahun terakhir ini, kira-kira valuasinya di harga IPO menarik nggak ya? Oke, langsung aja kita hitung PER dan PBV-nya. Yah, lumayan kecewa ya melihat valuasinya. Walaupun kinerjanya itu merugi di 2 tahun terakhir ini, ternyata manajemen dari Enak itu tetap pede loh untuk IPO di valuasi yang premium. Kalau kita bandingkan dengan valuasi dari kompetitor sejenis, emang sih di tahun 2021 ini mostly masih membukukan kerugian ya, atau cuma untung tipis seperti PZZA. Tapi kalau kita lihat secara PBV, baik FAS, MAPB, ataupun PZZA, itu valuasinya masih normal ya. Kalau Enak ini udah di atas normal. Nah, dari tadi udah banyak yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama,
Kinerja dari Enak ini dalam 2 tahun terakhir itu selalu membukukan kerugian. Pandemi benar-benar memukul kegiatan usahanya Enak. Di tahun 2022 ini, di mana kita masih belum tahu ya apakah pandemi akan berakhir, sepertinya kinerja dari Enak ini masih akan tertekan. Kesimpulan yang kedua, valuasi Enak baik secara PER ataupun PBV itu sangat mahal. Agak heran juga sih sama manajemennya Enak. Udah tahu dalam 2 tahun terakhir itu membukukan kerugian, tapi manajemennya itu masih tetap pede loh untuk menawarkan kepada masyarakat harga saham IPO-nya di valuasi yang premium. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Enak ini adalah AI, dimana kita bisa lihat ya secara historikal saham-saham IPO yang dibawa oleh AI ini ada yang naik arah berhari-hari, ada juga yang hanya ditutup hijau tipis. Nah, dalam IPO ini AI sebagai underwriternya itu udah full komitmen terhadap IPO-nya Enak ini. Dalam artian seperti ini Sobat Maya, jika ada dana yang nggak terserap di masyarakat, AI sebagai underwriternya itu akan menyerap seluruh dana yang nggak terserap oleh masyarakat tersebut. Lalu kesimpulan yang terakhir, kinerjanya nggak oke, valuasi IPO-nya di harga yang premium. Sebagian besar tujuan dana IPO-nya untuk masuk ke dalam kantong pemegang saham dan sisanya untuk bayar hutang. Kayaknya ini bakalan jadi IPO pertama yang saya skip deh. Bukan karena ada kasus hukum ya seperti biasa ya yang saya skip, tapi ini gara-gara saya emang nggak serak dengan IPO-nya. Lalu apakah masih ada kemungkinan untuk ARA di hari pertamanya listing? Menurut saya kemungkinan untuk ARA ya tetap ada. Jika nantinya IPO ini nggak laku, maka keseluruhan dana akan diserap penuh oleh AI, dan tentunya hal ini akan membuat saham ini lebih gampang untuk digoreng. Tapi itu pun kalau misalnya AI punya dana untuk goreng. Kalau nggak ada, ya wassalam. Kalau saya sendiri, daripada saya mengambil resiko yang nggak pasti dan dengan reward yang hanya harapan aja, saya lebih baik skip aja. Tapi kembali ya, ini hanyalah pendapat pribadi saya. Jika Sobat Maya punya pendapat lain, tentunya sah-sah aja. Tapi jangan lupa untuk tetap memperhitungkan faktor resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan IPO Enak. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham Enak ini atau enggak. Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita bisa selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.